Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut pada pembelajaran 6. Nah, adik-adik perhatikan lagi di sini ada Ayo Membaca halaman 73. Perjuangan para pahlawan melawan penjajah sangat panjang dan banyak mengorbankan jiwa dan raga. Namun, perjuangan itu tidak sia-sia. Kemerdekaan bangsa dan kedaulatan negara akhirnya dicapai juga oleh rakyat Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bacalah bacaan berikut mengenai tokoh proklamator kemerdekaan. Nah, di sini ada tokoh proklamator kemerdekaan. Yang pertama adalah Soekarno. Berikut Ibu akan bacakan. Soekarno dikenal juga sebagai Bung Karno. Bung Karno adalah proklamator Indonesia sekaligus presiden pertama Republik Indonesia. Nah, adik-adik, Soekarno atau Bung Karno adalah proklamator Indonesia dan beliau adalah presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno lahir 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Masa kecil Bung Karno sudah diisi semangat kemandirian. Beliau hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya. Semasa SD hingga tamat, beliau merantau ke Surabaya. Kemudian melanjutkan sekolah di Hodger Burger School atau HBC. Saat belajar di HBC, beliau telah menumbuhkan jiwa nasionalismenya. Setelah lulus HBC tahun 1920, beliau pindah ke Bandung dan melanjutkan ke THC, Teknisi High School, sekarang Institut Teknologi Bandung. Beliau berhasil meraih gelar insinyur. Pada 25 Mei 1926, tokoh pencinta seni ini memiliki slogan yang kuat, yaitu menggantungkan cita-cita setinggi bintang. Pada 4 Juli 1927, beliau mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan tujuan Indonesia merdeka. Akibatnya, Belanda menjebloskan beliau ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Sebelumnya, beliau juga berhasil merumuskan Pancasila. Beliau berupaya mempersatukan Nusantara. Bahkan, beliau berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non-Blok. Pada tanggal 21 Juni 1970, Insinyur Soekarno meninggal dunia di RS atau Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Insinyur Soekarno adalah salah satu seorang pemimpin Indonesia yang sangat besar jasanya kepada bangsa dan negara. Nah, lanjut di sini tokoh proklamator selanjutnya adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta dikenal juga sebagai Bung Hatta. Bung Hatta lahir 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bung Hatta juga proklamator Indonesia dan wakil presiden pertama Indonesia. Bung Hatta menempuh pendidikan dasar di ILC di Padang, Sekolah Menengah Pertama. Kemudian MULO atau MULO di Padang dan Sekolah Dagang Menengah PHC di Jakarta. Setelah lulus dari PHC, Bung Karno melanjutkan pendidikan ke Belanda di Sekolah Tinggi Dagang, kemudian di Sekolah Tinggi Ekonomi dan mendapatkan gelar Doktor Andes. Selama di Belanda, Bung Hatta melakukan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia dengan bergabung dalam Perhimpunan Indonesia yaitu PI. Aktivitasnya dalam organisasi tersebut membuat beliau sempat ditangkap pemerintah Belanda. Sekembalinya ke Indonesia, Bung Hatta bergabung dengan organisasi PNI baru yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik rakyat melalui proses pelatihan. Karena aktivitas ini pula Belanda menangkap Bung Hatta bersama tokoh lainnya. Bung Hatta diasingkan ke Digul dan kemudian ke Banda selama 6 tahun.
Sepanjang hidupnya Bung Hatta senantiasa bersikap santun terhadap siapapun, baik kawan maupun lawan. Kesantunan menjadi sikap dalam hidupnya untuk saling menghargai. Bung Hatta terkenal akan kejujurannya. Sampai akhir hayatnya Bung Hatta dikenal sebagai orang yang sederhana. Bersama dengan Insinyur Soekarno beliau mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika Insinyur Soekarno menjabat presiden, beliau menjabat wakil presiden. Pada tahun 1956, Dr. Andes Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Dr. Andes Muhammad Hatta juga menjadi pelopor usaha bersama di bidang koperasi. Karena jasanya itu, Dr. Andes Muhammad Hatta diberikan julukan Bapak Koperasi Indonesia. Pada tanggal 14 Maret 1980, Dr. Andes Muhammad Hatta meninggal dunia dan dimakamkan di Jakarta. Nah, adik-adik, jadi Bung Karno atau Soekarno dan Bung Hatta atau Dr. Andes Muhammad Hatta adalah presiden pertama dan wakil presiden pertama di Republik Indonesia. Nah, jadi silakan adik-adik membaca kisahnya. Nah, untuk pembelajaran 6 belum ada tugasnya. Untuk tugas selanjutnya ada pada evaluasi 2 halaman 80. Seperti biasa dikerjakan hanya bagian objektifnya saja. Nah, adik-adik, untuk tugas tematik hari ini itu dulu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.